kedua itu apa? Nah, itu pikir jelas tepat waktu, berarti datang juga lebih awal. Ya, berarti kan apa? Tiket kelas ada, tiket selatan sekolah ada, ya kan ya. Nah, jadi dari situ semuanya tepat waktu ya. Itu kalian sendiri. Dari keyakinan kalian sendiri. Dalam bentuk bikin kesepakatan jelas ini apa? Jangan menulis dengan teman. Satu, menghormati guru apa lagi? Membawa sampah pada tempatnya apa lagi? Itu dalam kesepakatan untuk keyakinan jelas. Ya. Berpakaian rapi, bersepatu rapi, ya. Menggunakan seperti kaos, misalnya dengan mereka warna apa, tahu kan? Ya. Nah, jadi di saat menggunakan ragam sepatu, kaosnya seperti apa, tahu kan? Nah, dari situ ya. Jadi kesepakatan ini kalian buat sendiri. Keinginan kalian sendiri, apa yang ingin kalian lakukan sebenarnya di sekolah dengan diri kalian sendiri. Dengan diri kalian sendiri, kesepakatan ini bisa memberikan menunjukkan sifat mata kalian untuk dalam apa? Pembelajaran yang lebih aktif, ya. Bagi berkurang dan sifat saling laku. Ya. Jadi jangan sampai selalu dipanggil-panggil, disebut-sebut oleh dewan guru yang lain. Kalian bisa menyadari dari diri kalian sendiri. Ya, ya. Karena kalian kan sudah remaja, sudah bisa mengenal baik dengan buruknya. Ya, bisa. Kalau bisa, kalau bisa, ya. Kalau bisa dibagikan lagi. Nah, ini namanya skinot ya, Pak. Ya, skinot. Karena efek untuk dalam pemikiran kita apa yang dibuat ya. Dikasihkan satu lagi ya. Dikasihkan satu lagi. Jadi nanti dibuat apa yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan dari kalian sendiri dibuat ditulis di kertas. Ya, keinginan kalian datang ke sekolah itu untuk apa? Tadi sudah mau berikan contoh, ya, seperti mengajarkan tugas tepat waktu, tidak boleh menyontek, ya, berkata yang sopan, tidak membuli. Dari kalian sendiri. Nanti kita buat kesepakatannya nanti, ya. Bapak bisa seorang menuliskan dari yang telah dibuat dari keyakinan keras. Ya. Nanti kita buat seperti daftar keyakinan. Ya.
sudah silakan menempel. Yang sudah silakan menempel. Silakan. Karena selama ini kita belum pernah melakukan keyakinan keras dalam proses kesepakatan. Ini membuat dari peraturan dari kalian sendiri, ya. Peraturan diri sendiri. Keyakinan ini. Bagaimana saya ingin berubah? Bagaimana saya ingin lebih maju dari keyakinan ini, ya? Jangan sampai nanti yang telah kalian tulis, kalian anggap. Karena itu untuk diri kalian sendiri. Terserah, mau satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, 10 kata, ada masalah. Yang penting semuanya merasa dari dirinya sendiri. Ya? Ataupun nanti kita buat gambar suatu keyakinan apa yang kalian buat. Dan yang sudah silakan ditempel di sini. Mau 1, 2, itu nanti yang ini. Yang lain sudah. Itu sudah rapi. Ataupun kalian tambahkan warnanya yang pink boleh, yang kuning, yang ungu, yang hijau, yang nampak rapi. Ya. Nah, hal yang sudah letakkan tidak bisa diserahkan pada temannya saja, ya. Diserahkan pada temannya saja. Yang sudah. Ya. Sudah, ya? Sudah semuanya? Sudah belum? Sudah orang belum? Nah, ada. Coba bacakan, ya. Dari yang kalian buat sendiri, dari keyakinan sendiri. Mau minta nanti dari keyakinan ini peraturan untuk kalian sendiri, ya. Peraturan untuk kalian sendiri. Karena apa, kita yang pengen ya kemauan kita. Tetapi kalau sudah terjadi semuanya nanti, bahwa kesepakatan ini ataupun keyakinan yang kita lagi buat, kalian semuanya harus mengikuti dari peraturan yang telah kalian buat sendiri. Ya? Bisa? Nah, jadi ini merupakan suatu keyakinan agar kita untuk memotivasi diri kita sendiri dalam meningkatkan mutu, baik dari sifat, tingkah laku, tata bicara, pembelajaran, ya? Bisa? Nah, dah. Dari yang warna pink, buanglah sampah pada tempatnya. Datanglah sekolah tepat waktu, pikir datang lebih awal menandati peraturan sekolah. Menanti. Ya, dilarang melakukan bolos, stop bully, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Ya, jadi kalian nanti jangan sampai melakukan hal yang negatif. Ya, menaati peraturan sekolah, datang tepat waktu, bersemangat belajar dan ingin memperbaiki kesalahan yang telah dibuat selama bersekolah. Nah, kesalahan apa yang kalian buat? Tentunya pertama dari sikap, tingkah laku, tata bicara. Pasti kesalahannya dari situ juga, ya. Pembelajarannya berarti masih kurang, berarti ditingkatkan kembali, ya. Menyayangi sama teman, menghormati guru, tidak boleh membuli teman, dan guru mengajar juga harus mendengarkan dengan seksama. Nah, iya bagus. Berarti kita harus guru datang menjelaskan, kalian jangan terlalu banyak berbicara, ya. Jangan ngomong sampah di kelas, jangan berisik saat jam kosong. Nah, selalu berisik, kan? Ya kan? Selalu disebutkan, selalu disuruh diam, kan? Nah, jadi jangan sampai lagi nanti, ya. Nah, tidak boleh menyontek di kelas. Nah, berarti selalu mengerjakan PR atau
idealis sama teman, tidak membedakan teman, dilarang memilih teman. Nah, berarti tidak membedakan temannya, berarti jangan sampai kita memandang orang yang pelayan, kita beda-bedakan. Baik dia orang sini ataupun orang ini pendiam, jangan sampai beda-bedakannya. Dalam kesempatan waktu tidak membuli teman-teman, tidak menyontek, mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan berbicara, mengumpulkan tugas tepat waktu, jangan berbicara di kelas, nanti menggunakan yang berbohong jangan suka, sembarangan, bikin kelas tepat waktu, jangan mengerjakan tugas di kelas, mengerjakan tugas boleh di sekolah, tapi kalau mengerjakan tugas PR di rumah, ya. Tapi peraturan sekolah, datang sebelum jam 7, berpakaian rapi dan terlalu lebih awal saat jadwal pikir tidak disuruh, umur berapa pada sebabnya tidak dapat terlambat. Apa nih? Membersihkan gelas jika ada sampah harus dibuang pada tempatnya. Nah, ya, menaati peraturan di sekolah. Tiket kelas membawa sampah pada tempatnya dan tetap mengerjakan di rumah jangan lupa. Saling membuli teman dan suka mengambil uang teman. Nah, ada nggak yang kita mengeluarkan? Berarti kamu juri. Nah, jangan sampai dalam lagi dalam ketahuannya akibatnya lebih berat, ya. Karena itu mencuri. Ya. Nah, jangan suka mengambil uang teman, jangan suka mengontek, jangan pernah datang terlambat atau tepat waktu. Sekolah untuk kita belajar, bukan untuk kita bermain. Sebenarnya sekolah ini kita belajar, bermain bisa di lapangan. Ya, berarti bermainnya jangan sampai kebanyakan ngobrol. Ya, itu, ya. Nah, kesepakatan keyakinan diri sendiri mengerjakan tugas sesungguhnya, menghargai sama teman, pakai rapi, membawa sampah pada tempatnya, membawa pekerjaan rumah tepat waktu, jangan merokok di kelas maupun di kawasan sekolah. Tapi jangan membuli sesama teman. Ingat kelas sama tepat waktu. Nah, jadi dia kalau minta tolong satu orang nanti. Berlin, tolong bapak minta ditulis nanti mana yang tidak sama ditulis kata-katanya. Ya. Jadi untuk kita membuat suatu keyakinan tentang suatu keyakinan keras. Maka kalian selalu ingat apa yang telah di kelas. Ya. Dan juga ini filmnya jangan sampai di kotak-kotakan. Ya. Agar kita itu bisa mengingat apa yang telah kalian tulis. Dari suatu keyakinan nanti sudah bapak buat daftarnya, daftar keyakinan keras kalian berapa ini? Kalian yakini dengan diri kalian sendiri, ya. Jangan sampai tadi yang kalian sebutkan membuli, kalau tidak sampai membuli lagi, ya. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Jangan datang terlambat, berpakaian rapi, bisa? Bisa kan? Jadi kalau bisa mau minta jangan sampai kalian kembali kelakuan yang kurang baik. Ya. Itu bakal jadi bukan hanya untuk orang sendiri, tetapi untuk seluruh dewan guru yang mengajar kelas ini, kalian bersikap lebih baik. Ya, karena kalian untuk apa? Untuk belajar dari sikap diri sendiri. Ya. Pertama belajar dalam pembelajaran. Belajar tentang kelama yang baik, ya. Belajar 5S. 5S itu apa? 5S. Sopan, santun, sapa, salam, saling.
baik, ya, bisa. Jadi dari sini mau minta kalian untuk menaati dari keyakinan kelas, ya, bisa. Yang terakhir, yang misalnya, ya, bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada, jadi mau minta tolong lagi kembali nanti dari keyakinan kelasnya dengan dirinya sendiri nanti memberikan perubahan. Itu mengingatkan dari dirinya sendiri, ya. Peraturan dari dirinya sendiri, ya. Berarti keyakinan ini kalian sepakati dalam bentuk kelas, ya. Nanti mau buat, pasti kalian lakukan dengan keyakinan dari diri sendiri. Oke? Ya. Jadi jangan sampai beberapa yang terbaik lagi, oke? Oke, nah jadi dari sini, ya, Bapak akhiri dulu, jelaskan dulu, ya. Rasanya? Ya? Nah, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di SMP Negeri 3 Tekarang dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
persilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tegarang yang diwakili oleh Ibu Rusiah SH. Kepada Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu guru yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara presentasi calon guru penggerak atas nama Bapak Zalpidin SPD yang angkatan 9 yang akan mempresentasikan tentang budaya positif. Kita ketahui bahwa budaya positif merupakan salah satu pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Untuk SMP Negeri Tegarang kita sudah melakukan budaya positif ini, salah satunya adalah dengan cara memberikan contoh kepada siswa dalam membuang sampah atau memungut sampah yang dibuang pada tempatnya. Hal tersebut adalah suatu pekerjaan yang kecil, tapi memberikan manfaat yang sangat besar. Budaya positif ini dapat dilakukan selain di sekolah, juga dapat dilakukan di rumah, di masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contoh sikap positif ini dilakukan di rumah adalah dengan cara mematuhi atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada di rumah. Kemudian di sekolah, yaitu dengan cara mematuhi peraturan-peraturan di sekolah, yang salah satunya tentunya harus dilakukan oleh guru terlebih dahulu sebagai role model atau role modeling kepada siswanya, supaya siswa dapat meniru bagaimana perilaku guru. Para pendidik adalah memberikan contoh bersikap positif, baik dari segi perilaku, dari segi pikiran, kemudian dari segala tindakan-tindakan yang dilakukan di sekolah. Demikian kata sambutan saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rusiah SH yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat, pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Zalpidin SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Tegarang. Kepada Bapak Zalpidin SPD saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini saya telah melaksanakan dari kegiatan TGP angkatan 9. Sudah 2 bulan menjalani dari kegiatan ini. Jadi untuk sekarang saya akan memberikan aksi nyata dari presentasi untuk memberikan dari modul 1 ya, tentang budaya positif yang di sini. Ya, aksi nyatanya termasuk dari sini kita akan nanti menerapkan untuk kegiatan kita di sekolah dalam untuk menyampaikan ke siswa juga, terutamanya kepada gurunya sendiri. Ya. Dan juga di sini saya dibimbing oleh dari fasilitator yang bernama Linda Solehana, ya, pengajar praktik Eksa Malaysia. Nah, dari sini kita akan memberikan pembelajaran ataupun memberikan pemahaman bersama untuk kita lakukan bersama dalam untuk kita memenuhi dari kegiatan di sekolah nantinya, ataupun fokusnya dalam keyakinan kelakuan nanti dalam saat kita dalam pembelajaran. Ya. Jadi di sini untuk dalam pemaparan yang pertama ya, tentu yang pertama dari sini ya, latar belakang budaya positif adalah mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran
di mana murid untuk mengambil inisiatif dalam menentukan tujuan belajar dan memilih cara yang paling sesuai untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Ya. Tentunya meningkatkan kualitas diri mereka melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan baru untuk mengambil inisiatif dalam memperoleh pengetahuan, ya, dari memperbaiki keterampilan mereka dan untuk menjaga keseimbangan antara pembelajaran kegiatan lain seperti termasuk non-akademik dan akademik tentunya. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa memberikan dukungan, ya, bisa dari dukungan sekolah tentunya kita bisa memberikan di sini, ya. Tentunya kita bisa dapat menciptakan dukungan yang mapan untuk di lingkungan sekolah kita nanti. Ya, tentunya kita memberikan dari sini siapapun yang masuk dalam bergabung di sekolah ini hampir secara otomatis akan mengikuti tradisi yang sudah ada di sekolah. Tentunya di saat siswa itu masuk di kelas pasti akan mengikuti. Ya, diperhatikan budaya sekolah di era sekarang mengalami kemunduran ditandai dengan adanya kecurangan saat ujian, kerjasama dalam mengerjakan soal, membolos, guru sering terlambat dan membolos saat mengajar. Di sekolah sering dipulangkan lebih awal. Ya, tentunya kita harus bisa untuk menghindari dari ini dalam pembelajaran ini agar kita untuk meningkatkan mutu sekolah kita lagi, ya. Nah, dari sini juga dalam kurikulum K13, kurikulum Merdeka Belajar dituntut lebih aktif, kreatif, kompetitif, inspiratif, inisiatif, independen, inovatif dalam menemukan. Ya, tentunya dari sini kita bisa memberikan dari keaktifan pertama dari gurunya, kedua dari siswa, ya. Biarkan semuanya aktif, bisa menjadi menjalur dalam suatu posisi untuk menciptakan budaya positif, ya. Dan juga dari sini, dari kreatif, dari kompetitif sebetulnya dari kompetisi kita dalam seorang guru, di mana kita di sini untuk membimbing siswa agar mereka itu lebih aktif untuk menjadikan suatu pemikiran yang lebih dalam pembelajaran. Tentunya mencari kreatifan anak, ya, termasuk bakat dan minat. Dari situ kita bisa menciptakan dalam pembelajarannya, ya. Nah, dari sini juga kita inspiratif, nah, kita sebagai inspirasi mereka dalam untuk menemukan apa yang kita ingin capai. Dari inspirasi mereka, ya, kita di sini tujuannya pasti dia bisa meniru, ya. Nah, inisiatif kita tentunya memberikan mereka yang lebih baik lagi. Macam mana cara pengelolaan kita dalam pembelajaran di sini. Ya. Nah, dari sini independen, ya, independen tentunya tentang kepastian, ketetapan tentang independen kita dalam untuk mewujudkan siswa yang berprestasi, baik akademik ataupun non akademik. Ya. Nah, di sini juga inovatif. Nah, berarti kita kalau inovatif ini berarti kita menciptakan suatu pembelajaran yang lebih aktif untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik dalam inovasi kita, ya. Jadinya kita ini harus memberikan dari pembelajaran harus lebih berkembang lagi, di mana tadi siswa yang kurang mampu bisa kita membuatnya menjadi lebih mampu, ya. Nah, independen inovatif dalam menemukan dan mengembangkan kurikulum baru, sekolah diberi kebebasan dalam membuat program kegiatan kegiatan pembelajaran yang merupakan menciptakan budaya sekolah sendiri sebagai identitas diri, juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolahnya. Di mana kita di sini akan selalu memberikan program. Bu, kalau misalnya terasa sulit untuk melihat dari slide-nya, silakan saja Bu duduk di depan saya, biar kita lebih mudah, Bu. Karena apa, kita pengen sama-sama tahu, ya. Nah, sama juga sama Ibu, biarkan kita sama-sama tidak lagi dapat tinggal kita. Ya, jadi di sini kita untuk tadi untuk memberikan. Nah, di sini tujuan budaya positif di sekolah. Tujuan dari budaya positif dalam rancangan ini tindakan adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan mempromosikan kesejahteraan dan pengembangan murid. Nah, di mana di sini kita akan dituntut untuk selalu memberikan pengembangan pada murid, tentunya dalam kemampuan dalam pola berpikir, kreativitasnya, ya. Nah, dampak yang diinginkan dari budaya positif ini, dengan budaya positif murid akan merasa termotivasi dan terlibat dalam proses belajar mereka, ya.
Budaya positif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, merasa aman, nyaman, dan didukung muridnya akan lebih mampu fokus. Ya, 3. Meningkatkan kesejahteraan emosional murid dengan adanya dukungan sosial, rasa hormat dan perhatian terhadap kesejahteraan mental dan emosional murid akan merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Nah, alur budaya positif yang pertama yang akan saya bahas di sini, ya tentunya alur budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Yang ketujuh keyakinan kelas. Nah, di mana di sini saya akan memberikan ya gambaran tentang bentuk dari budaya positif di situ. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, di sini dalam memberikan perubahan paradigma belajar, ya tentunya paradigma belajar yang baru menekankan siswa dianggap sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Nah, di mana di sini yang aktif berarti mereka selalu mengikuti pembelajaran dan seperti gurunya juga harus memberikan pembelajaran, pendidikan atau memberikan tugas ya. Jadi kita harus sama aktif. Guru aktif, siswa juga aktif. Ya. Di mana mereka terlibat dalam proses pembelajaran dengan cara pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif dan berpusat pada siswa dengan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kata kunci di sini ya dari paradigma perubahan. Ya. Yang pertama kata kuncinya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima beranak kritis. Yang keenam mandiri. Nah, di sini merupakan kata kunci dari profil pelajar Pancasila yang dimana belum dibilang kembali. Nah, yang mana di sini termasuk dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama berakhlak ataupun beragama. Yang kedua berakhlak pribadi. Yang ketiga berakhlak kepada manusia. Yang keempat berakhlak kepada alam. Yang keempat kelima berakhlak kepada negara. Ya, yang berkebinekaan global, mengenal menghargai budaya komunikasi, interaksi antar budaya, kompetensi dan tanggung jawab. Ya, menghidupkan pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial, bergotong royong, kolaborasi dalam kepedulian. Ya, yang kreatif, menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keleluasan untuk berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang beranak kritis, memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisa dan mengevaluasi, penalaran, mengkapensi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Ya, dan lanjut. Nah, yang pertama yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, ya, berakhlak mulia. Pelajar Indonesia berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan permohonan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, di mana di sini selalu kita terapkan seperti kita sholat ya. Tuh. Berkebinekaan global, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, ya, kualitas dan identitasnya tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ya, termasuk dari sini kita harus menjaga kebudayaan, ya, dari sini dari adanya kebinekaan global. Ya, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ya. Yang keempat, pelajar Indonesia mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif untuk memproses informasi baik kolaboratif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Yang keenam, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik. Lanjut.
Nah, di sini di mana yang pertama ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang termasuk dari modul 1 ya. Di sini saya menekankan ini juga saya masukkan. Nah, individu dilahirkan dengan jiwa yang putih, bersih dan suci. Itu yang termasuk dari anak-anak ya. Teman anak yang lahir yang untuk kita didik sampai saat sekarang ya. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Berarti mereka itu memiliki dari motivasinya sendiri, tentu pola pikirnya sendiri. Budi pekertinya itu dimiliki dari setiap siswa, di mana dia akan memberikan reaksinya pada dirinya sendiri. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya tentu, karena mereka itu anak yang lebih tadi disebutkan dari bersih, dan kita sebagai seorang guru bisa untuk memberikan dalam pembelajaran penerapan kepada mereka. Ya. Nah, lanjut, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, karena mereka sebagai biji jagung, karena mereka ini baru tumbuh dan kita harus bisa menjaga dan merawatnya agar mereka tumbuh lebih baik dalam perkembangan. Ya. Nah, lanjut, berpihak kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari mana mereka dilahirkan dari kodrat alam dan kodrat zaman di sini? Ya, di mana kodrat alam? Di mana lingkungan di sekitarnya di sini mereka tumbuh, di situ perilaku yang mereka terapkan. Karena di situ menyesuaikan dari tempatnya. Kalau dari kodrat alam di situ ya, dari kodrat zaman. Nah, jadi menurut dari kodrat alam tadi, mereka berubah ataupun berkembang keluar ke tempat yang lain. Dia menyesuaikan dari zamannya lagi. Di mana dari zaman sini bisa ada teknologi, berarti mereka selalu menggunakan misalnya HP seperti itu ya. Berarti menyesuaikan nanti dia tuh ya. Dari kodrat alam ke kodrat zaman. Jadi semuanya dari kodrat alam ke kodrat zaman itu harus dilakukan. Karena kodrat alam termasuk dari pertama tempat tinggalnya. Alamnya macam mana yang pertama? Seperti itu. Lah, kodrat zamannya seperti apa nantinya? Yang dimasukinya nanti ya. Nah, dari sini. Nah, berpihak pada anak, tentu kita harus berpihak pada anak karena semua anak ini merupakan makhluk yang paling merdeka, yang paling sempurna. Kita perlu berhamba kepada anak ya. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab ya. Yang lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ya, nanti. Jadi tingkat pertama, tingkat kehadiran partisipasi dalam memantau tingkat kehadiran murid dan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah dapat mewujudkan sejauh mana mereka terlibat dalam budaya positif ya. Mengamati tingkat keterlibatan motivasi murid dalam proses belajar dan dapat memperbaiki petunjuk tentang sejauh mana budaya positif telah mempengaruhi mereka. Ya, 3. Memonitor kemajuan akademik murid seperti peningkatan nilai, pencapaian target pelajar, dan meningkatkan hasil tes dapat menunjukkan dampak positif budaya sekolah pada prestasi akademik mereka. Yang keempat, mengukur tingkat kesejahteraan emosional murid, misalnya dengan menggunakan survei ataupun observasi dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana budaya positif telah mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang kelima, mengamati dan memantau hubungan antara murid dan guru atau staf sekolah dapat memberikan indikasi tentang sejauh mana budaya positif telah memperkuat hubungan ini ya. Tentunya yang keenam, mengumpulkan umpan balik dari semua pihak terlibat seperti murid, guru, dan orang tua dapat memberikan wawasan tentang pengaruhnya budaya positif pada pengalaman mereka di sekolah. Yang ketujuh, mengukur tingkat kepuasan murid, guru, dan orang tua terhadap lingkungan sekolah dan pengalaman belajar mereka dapat menjadi indikator yang berguna untuk mengevaluasi keberhasilan budaya positif. Yang kedelapan, jika tindakan ini berhasil, kita dapat melihat penurunan dalam kasus perilaku negatif seperti pelanggaran disiplin, perundungan, atau kekerasan. Termasuk di sini adanya teori kontrol dari itu ya. Ilusi kontrol berikut ini dari paparan Dr. William Dawson dalam kontrol teori. Untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memainkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang?
Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Ya. Realitas kebutuhan kita sama, termasuk dalam cara kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, termasuk dari teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ya. Jadi harus menang-menang. Nah, disiplin positif, di mana disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Jan Joseph yang menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Ya. Di mana di sini yang disiplina yang artinya belajar kata disiplin. Ya. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul asal mengapa mereka mengikuti suatu ajaran sehingga yang terbangun motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, termasuk dari sini dalam murid, ya, motivasi dari dalam dan dari luar. Dari sini, ya. Nah, disiplin positif bertujuan untuk membantu murid belajar mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Kita selalu menghubungkan disiplin dengan kata yang ketidaknyamanan, karena disiplin di sini merupakan suatu perubahan. Ya. Disiplin positif juga melibatkan pengaturan batasan dan aturan yang jelas serta memberikan konsekuensi positif atau negatif yang sesuai dengan perilaku murid. Dengan konsekuensi positif dapat berupa pujian, penghargaan atau hadiah, sedangkan konsekuensi negatif dapat berupa konsekuensi alamiah ataupun sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan anak. Nah, makna kata disiplin memiliki keutamaan dari diri sendiri dalam menentukan dalam perilaku atau berbuat untuk menjadikan motivasi terhadap intrinsik dan ekstrinsik dari hidup untuk mewujudkan peraturan yang menilai sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat pertama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nilai kebajikan universal, ya, termasuk dari sini nilai kebajikannya ada 20, ya. Yang mana kejujuran, keadilan, kebajikan, empati, penghargaan, kesetiaan, kerjasama, pengampunan, ketabahan, tanggung jawab, rasa hormat, ketenangan, keterbukaan, rasa syukur, kemandirian, kedisiplinan, kreativitas, kerendahan hati, kesabaran, cinta kasih. Lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif di sini kudunya berfokus pada pengembangan karakter dan moral anak, ya, dalam bentuk memiliki prinsip-prinsip moral yang diakui secara luas dalam berbagai budaya ataupun agama. Lanjut. Hukuman. Yang pertama hukuman, ya, termasuk dari situ, ya, ada 3 hukuman, konsekuensi dan retribusi yang dibuat oleh guru mengontrol anak dengan penguatan negatif, mendorong menyatakan sistem tidak berjalan bila murid tidak takut, anak belajar menyembuhkan kesalahan. Ini merupakan dari hukuman. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid mengontrol anak dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, belajar taat peraturan, monitoring dan supervisi terus menerus oleh guru. Restitusi dibuat oleh murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, termasuk dari sini, ya, dalam posisi itu identitas gagal, identitas sukses, ya, hukuman, disiplin, konsekuensi, ya, restitusi, ya, tindakan guru, ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dari
dari kita memberikan suatu pertanyaan agar kita tidak merasa ngantuk ataupun macam mana Bapak Ibu. Nah, di sini saya memberikan suatu pertanyaan untuk kepada Bapak Ibu, bisa memberikan apa? Di sini ada untuk dalam pertanyaannya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru. Pertama yang kita buat di sini. Ini merupakan pertanyaan kita ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini kalau kira-kira kita untuk menentukannya, hukuman ataupun konsekuensi. Kalau dari itu, dari mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa? Konsekuensi ataupun sebuah hukuman. Ya, apa? Sebagai coba ini Bu, mic-nya. Digunakan ini ya. Nah, sebagai Kalau menurut saya yang hukuman. sebagai hukuman. Nah, nanti ya Bu, nanti kita jawab ya. Yang berarti kan sebagai hukuman yang pertama ya kan. Nah, yang kedua, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sebagai apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman ataupun konsekuensi? Hukuman. Nah, yang pasti yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu merupakan dari hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini merupakan hukuman ataupun konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Di sini merupakan hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Nah, jadi lanjut, murid-murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan apa? Hukuman ataupun konsekuensi? Di sini hukuman ataupun konsekuensi? Konsekuensi. Nah, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan hukuman ataupun konsekuensi? Sebagai hukuman. Nah, nanti ya. Nah, ini sebagai jawabannya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh konsekuensi. Kenapa? Pertama, mencatat 1 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan dari hukuman. Karena apa? Karena selalu kita ya selalu terlambat. Berarti itu merupakan hukuman. Hukumannya macam mana? Kalau kita memberikan dari 100 kali, karena itu sebuah hukuman. Karena membentuk konsekuensi tadi. Kalau sekedar konsekuensi, kita untuk memberikan dari konsekuensinya. Di situ kalau untuk menyebutkan dari konsekuensi, kita harus memberikan dari yang lebih ringan. Karena bukan merupakan itu menjadi kalau 100 kali memberatkan. Kalau memberikan dari menjadi 100 kali, ya. Konsekuensinya kalau kita memberikan konsekuensinya, misalnya kita terlambat disuruh untuk memungut sampah, nah gitu seperti konsekuensinya, ya. Nah, lalu di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir termasuk pertama yang menjadi tidak tepat waktu. Nah, di sini wajar disebut dari hukuman, ya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Berarti di sini tidak adanya kepatuhan di saat kita menjalankan dari peraturan. Nah, di sini disebutkan dari sebuah hukuman jadinya, ya. Nah, di sini lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, termasuk di sini kenapa menjadi konsekuensi? Karena dari kita mencoret-coret kita harus bisa menggantikan. Kalau kita beri hukuman karena tidak cocok, karena dia telah mencoret, berarti harus kita untuk memberikan gantian. Karena dia telah berubah bersama temannya. Berarti untuk solusinya masih ada. Berarti konsekuensi jadinya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kalau membersihkan berarti kalau tersenggol tidak sengaja, berarti konsekuensinya cuma untuk membersihkan. Kalau tidak beri hukuman tidak wajar jadinya. Ya. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
memakai sepatu warna hitam, ya. Nah, termasuk dalam memiliki lapangan basket karena terlambat 10 menit. Nah, di sini kenapa untuk pembelajaran PJOK? Karena di sini menyesuaikan dari mata pembelajarannya lagi. Karena menyesuaikan. Kalau misalnya bahasa matematik, ya, misalnya matematik ataupun kesenian di sini, kalau kita memberikan dari hukuman untuk dalam praktik, dalam keliling lapangan itu bukan dari jalur dari mapelnya lagi. Berarti menyesuaikan dari hukumannya apa untuk meningkatkan mutu belajar siswa, ya. Jadi harus menyesuaikan di situnya. Nah, termasuk 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, keadaan cara mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam suatu acara tertentu berupa dorongan ataupun keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Ada dua jenis motivasi intrinsik atau ekstrinsik, yang termasuk tadi yang saya sebutkan, intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar, termasuk dari diri sendiri, termasuk dari dalam dari diri sendiri, ya. Kalau dari luar termasuk dari lingkungan sekitar, termasuk guru atau dari orang lain lagi, ya. Nah, termasuk dari Jan Gossel dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, motivasi eksternal, identitas gagal dan identitas, ya, sukses. Di mana di sini perilaku kontrol negatif, perilaku positif, kontrol diri. Nah, di sini termasuk dari motivasi yang pertama, guru berbuat, guru berkata, hasilnya. Nah, ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhannya untuk memenuhi agar individu dapat bertahan hidup, tumbuh dan kembang secara optimal. Ya, di mana di sini yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan individu, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Ya, yang pertama, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah, ini merupakan kebutuhannya. Ya. Lanjut. Nah, coba kembali tadi yang di lingkaran. Nah, diterima, disayang, bisa. Nah, di sini saya untuk memberikan ada untuk kita memberikan refleksi diri. Sebentar, ya. Tolong bagaimana? Ada 2 langkah. Nah, ini, ya. Nah, ini merupakan suatu kuesioner untuk diri kita sendiri, di mana letak diri kita dari sini. Tentunya dari 1 sampai 10 hitungannya, ya. 1 sampai 10. Lepas itu berapa lagi tadi tuh? Bu. Ya. 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Ya. Sambil ya di sisi diri. Di sini di mana 1 sampai 10 ya, merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ini menciptakan dari diri kita sendiri. Nanti dijumlahkan dari di mana kita letaknya nanti. Di sini di checklist dari saya senang pertama, di checklist saja, ya, untuk memberikan pengalaman pada diri sendiri. Kita orangnya seperti apa, untuk mengetahui diri kita yang macam mana orangnya, penuh kebebasan, ya, ataupun merasa senang, ataupun kekuasaan yang ada pada diri kita sendiri, ya. Ya, nanti sambil mengisi. Nah, lanjut Bu. Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi sambil mengisi karena itu tidak terlalu berpengaruh. Ya. Posisi kontrol restitusi. Ya, Dr. William Glasser dan kesimpulan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah,
yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Lanjut. Nah, dari penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, di sini guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya, ya, atau awas. Itu kata-kata dari penghukum. Ya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau pada hati. Ya, termasuk 3, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi bisa negatif ataupun positif. Nah, dengan mereka akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak, ya, nah, seperti itu. Ayo kita tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, nah, sebagai pemantau, ya, seperti mengawasi, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan sanksi konsekuensi. Yang pertanyaannya, seorang pemantau peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Ya, nada suara dari setiap ini dari 5 ini. Ya, yang pertama nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari-jari. Ya, menunjuk-nunjuk, menghardik, terlambat lagi pasti terlambat, selalu datang terlambat. Ya, nah, dari sini termasuk dari membuat merasa bersalah. Tentunya membuat rasa bersalah yang dengan bernada memelas, halus, sedih. Ya, nah, termasuk dari nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh ini termasuk dari teman. Ya, termasuk dari pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, guru, ya, manajer, ya, dari dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, ya, lanjut. Nah, termasuk dari sini dari ciri-ciri restitusi. Ciri restitusi adalah sebuah proses yang dirancang untuk memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang terganggu karena tindakan atau perilaku yang tepat. Di mana ciri-ciri restitusi ini, yang pertama tanggung jawab, memahami, merasakan, komunikasi yang jujur dan terbuka, perbaikan, melibatkan akan kesadaran, kesepakatan dan komitmen. Nah, berarti jadi ada 6. Nah, termasuk dari sini. Dibentuknya ada restitusi dibagi menjadi ada 3 bagian dari untuk membentuk lagi segitiga restitusi. Ya, dia dosen dalam bentuk restitusi disebut Desplain 2001 merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses atau menyiapkan anaknya. Yang restitusi pada masa mitigasi ini, ya, atau restitusi trinil. Ya, yang pertama langkah, yang kedua teori kontrol. Di mana langkahnya dari sini? Yang pertama menstabilkan identitasnya, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menentukan keyakinan. Yang termasuk dari teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, yuk. Nah, di sini memiliki dari segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Di mana di sini, dari sini tentunya dari validasi tindakan yang salah, ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini termasuk dari validasi tindakan yang salah. Yang termasuk dari menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? Nah, termasuk dari menstabilkan dari sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, seperti itu. Nah, sisi pertama menstabilkan identitas, ya, bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah orang yang sedang mengalami kegagalan. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan akan bisa menemukan cara-cara paling efektif dalam menemukan sebuah kebutuhan. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya, ya, termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Lanjut.
tujuan dari langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menentukan keyakinan. Yang pertama, membantu murid mengenali dan menghargai diri murid sendiri serta memahami konsekuensi dari tindakan murid. Untuk menanyakan dari validasi tindakan yang salah, untuk menanyakan pengalaman murid yang terkena dampak dari tindakan tersebut serta mengakui rasa sakit, kemarahan atau kekecewaan yang mungkin dirasakan. Ya. Keyakinan membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan memperbaiki perilaku yang lebih baik. Nah, di sini merupakan praktik kasus segitiga restitusi di kelas 9, ya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal. Jaringan mungkin ada tidak bisa dibuka ya, mungkin. Itu ya, karena jaringan agak beda. Ya. Nah, 7 keyakinan keras, hukuman dan penghargaan. Di mana di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1-5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kita dan nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, termasuk dari sini dari keyakinan, kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari kata-kata hukum negara dan bahasa maupun agama. Ya, lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah ya, diingat dan dipahami. Peraturan yang pertama, keyakinan kelas. Ya, peraturan keyakinan kelas. Di sini disebutkan dari peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dari keyakinan kelas, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Dari keyakinan kelas. Ya, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain yang ada di kelas yang sudah hadir. Lanjut. Nah, ini membentuk huruf Y. Ya, yang pertama terdengar. Satu orang berbicara. Ya, yuk saya bantu. Nah, seperti itu. Ya, kalau untuk terdengarnya, ya, terlihatnya. Ya, berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan lazimnya, dengan izinnya. Ya, dengan izinnya. Ya, berperilaku tersenyum, ramah. Ya, berperilaku itu. Nah, lanjut. Hormat. Tampak seperti, tidak tampak seperti, datang tepat waktu, sering hadir, terlambat. Ya. Yang tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Ya, lanjut. Dan seterusnya. Nah, bekerja tanpa seperti, tekun bekerja menyimak guru, tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Lanjut. Rasa diterima dan memiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak memunculkan salah satu teman kita. Nah, lanjut. Pendalaman keyakinan kelas, guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ya. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri,
bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan. Ya, guru tugas guru, ya, bukannya menyakiti atau disakiti, ya, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, itu termasuk guru tugasnya bukan, ya. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Lanjut. Nah, ini merupakan yang telah saya buat dari keyakinan kelas yang telah diambil di kelas 9, kelas 8, kelas 7 yang telah dilihat. Ya. Ini kita memberikan suatu keyakinan kelas. Yang pertama kita memberikan suatu kesepakatan kelas yang akan kita buat menjadi suatu keyakinan yang akan kita lakukan bersama. Ya. Nah, ini lanjut. Nah, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas pernyataan berupa universal. Ulang. Berbentuk positif, mudah diingat dan dipahami dalam lingkungan kelas, sesuatu yang dapat diterapkan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Ya. Nah, lanjut. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari budaya positif dari pemaparannya. Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Kembali ke narasumber. Moderator. Demikian pemaparan materi dari Bapak Zafidin SPD. Kemudian acara yang selanjutnya yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Mem Siti Utami. Pak Zafidin, saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Itu aja. Ya, terima kasih Terima Siti. Mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Baik, bentar Pak Jal. Pertanyaan kita tampung dulu ya. Oh iya. Oke. Pertanyaannya pertama, mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Pertanyaan yang kedua, Bapak Suryanto ingin bertanya. Masih ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, silakan Bapak Zafidin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Utami SPD. Ya, terima kasih dengan Ibu Siti yang memberikan pertanyaan kepada saya. Mengapa perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, nah, di mana sini kita harus menerapkan budaya positif di sekolah sangat penting karena memiliki dampak signifikan pada siswa. Ya, tentunya kita guru dan seluruh dewan guru, ya, di lingkungan sekolah, ya, meningkatkan pertama untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan dari setiap siswa, ya, di mana di sini kita akan menciptakan lingkungan yang mendukung dari lingkungan dalam pembelajaran dan motivasi untuk belajar, ya. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara siswa dan guru. Macam mana caranya lagi, ya? Tentunya kita membantu atau membangun hubungan yang baik dengan siswa dalam untuk menciptakan dalam pembelajaran agar pembelajaran dari setiap siswa itu menjadi lebih aktif, lebih inovatif, lebih kreatif, lebih bisa untuk menunjukkan dari dirinya sendiri, ya. Nah, dari sini juga yang ketiga, membantu mengatasi perilakunya juga. Kita sebagai seorang guru bisa untuk mengatasi perilaku. Dari sini kita bisa mengatasi perilaku, di mana kita bisa mengontrol mereka dari perilaku yang tadinya kurang baik menjadi bisa lebih baik. Berarti kita yang mengaturnya juga. Baik dari kedisiplinannya, ya. Dari sini agar mereka pun bisa memberikan sikap perilaku yang lebih baik untuk dalam berkontribusi bersama-sama, ya. Ya, tentunya kita di sini dari sini juga kita bisa meningkatkan kesejahteraan mentalnya juga. Tentunya dalam tingkat kemampuan
tentunya dari pola pikir, ya, dari pola pikirnya macam mana dia berpikir, lepas itu cara bergaulnya dia macam mana. Di saat kita untuk dalam belajar, mereka untuk memberikan dalam tanggapan atau merespon dari tanggapan seorang guru agar mereka itu mentalnya menjadi lebih baik, ya. Tentunya di sini kita seorang dalam pembelajaran budaya positif, ya. Kita harus mesti untuk memberikan ataupun menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dari budaya positif, ya. Tentunya kita menciptakan untuk guru dan seluruh staf sekolah bisa memberikan lingkungan yang positif, tentunya meningkatkan kepuasan kerja siswa, ya. Tentunya dalam pembelajaran dalam kerjanya, ya, di mana di sini mereka untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Lepas itu mendorong kolaborasi, tentunya memberikan mereka dalam kelompok ataupun tugas secara berkelompok, ataupun kita selalu sama-sama dalam bahasanya lagi contohnya kita memungut sampah, membersihkan sekolahan tentunya, ya. Tentunya di sini kita akan bisa memberikan dari menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif di sekolah, baik dari perilaku, sikap, tingkah laku, termasuk dalam 5S tentunya, sopan, salam, santun jadinya. Jadi Bu, macam mana? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Merasa puas ataupun belum? Nah, terima kasih Bu. Yang lain? Ada lagi? Ya? Tidak ada lagi? Ya, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, maka kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu refleksi. Jadi kembali lagi untuk kita refleksi di mana dari pembelajaran budaya positif. Mungkin Bapak Ibu mau menyampaikan dari refleksi ataupun dari penalaran telah disampaikan tadi seperti apa budaya positif. Mungkin bisa untuk kita berikan sedikit gambarannya macam mana untuk meningkatkan mutunya macam mana, ataupun kita untuk memberi perkembangannya macam mana, ya. Mungkin dari Bapak ataupun Ibu bisa memberikan refleksinya satu-satu orang agar bisa tahu macam mana dari budaya positif yang akan kita terapkan. Ya, satu orang semuanya mendapatkan. Satu orang yang pertama siapa dulu? Siapa dulu? Dipersilakan sama Mumel dulu saja, ya, karena dia yang pertama. Dapat betul nanti lari ke posisi yang lagi. Ya, apa yang telah didapatkannya dari sini? Dari pembelajaran budaya positif yang telah saya paparkan sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah yang saya dapatkan pada hari ini adalah pentingnya kita menerapkan budaya positif di sekolah. Misalnya baik dari pemaparan tentang budaya positif di sekolah pada hari ini yang dapat saya tangkap bahwa budaya positif di sekolah memang sangat perlu kita kembangkan untuk kemajuan siswa. Jadi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah tidak hanya berpusat dari guru, tetapi hal tersebut harus kita diskusikan bersama dengan siswa. Jadi tidak monoton hanya dari guru, tetapi harus berdiskusi antara siswa dan guru membuat kesepakatan. Oke, seperti itu saja Pak Zalmidin, tanggapan dari saya. Terima kasih. Itu dari Pak Antoni, macam mana untuk mempresentasikan diri hari ini?
ya. Assalamualaikum, saya akan menanggapi presentasi dari Pak Zalpidin tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu mengembangkan budaya positif di sekolah, harusnya dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan hal yang terlihat sederhana, namun kadang sulit dilakukan. Hal ini harus terus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, seperti beritahu tadi bahwa tidak hanya guru, tetapi antara guru dan siswa itu harus berkolaborasi atau bekerja sama dalam mengembangkan budaya positif, supaya budaya positif itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu anak-anak memahami pentingnya integritas, tanggung jawab dan kerjasama dengan kejujuran. Ini akan membantu dalam proses pembentukan karakter yang baik dan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mengambil keputusan yang benar. Itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang lain untuk menambahkan koneksinya, pemahaman tentang budaya positif ini? Ada? Budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil refleksi presentasi Pak Zalpidin hari ini cukup baik. Kemudian berdasarkan judul presentasinya budaya positif, ini juga sangat penting kita terapkan di sekolah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk refleksi hari ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guna. Terus ada yang lain? Boleh mungkin? Nah, dari Bu mungkin juga bahas cukup ya. Nah, jadi untuk pada hari ini saya serahkan kepada Bu Guna lagi. Jadi hari ini untuk budaya positif ya, tentunya kita harus mendasari dalam pembelajaran, di mana dalam budaya positif ini harus kita kembangkan di dalam lingkungan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran, dalam meningkatkan kualitas siswa dan dengan memberikan kesepakatan dari tindakan yang akan kita lakukan dengan siswa ya, agar kita bisa memberikan respon yang baik kepada siswa, agar kita akan mudah untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik, dan agar tanggapan dari setiap siswa itu memiliki dari dukungannya diri sendiri untuk menerapkan dalam kepercayaan diri, dalam nilai motivasinya untuk dirinya dalam berkembang untuk kedepannya lagi ya. Dan dari ini juga kita akan bisa untuk memberikan kebaikan dalam pembelajarannya, baik dari akademik ataupun non akademik ya, agar kita bisa untuk memberikan pelajaran kebutuhan anak yang sesuai dengan kemampuannya setiap individunya lagi ya. Jadi kita akan menyesuaikan lagi. Dalam konteks ini tentu kita bisa ya, menentukan ataupun menentukan pembelajaran kelompok baik kecil ataupun besar. Kita untuk bisa memberikan pencapaian potensi kepada setiap siswa jadinya ya. Cukup dan terima kasih. Itu mungkin dari kesimpulan dari saya. Dan demikian refleksi dari teman-teman. Untuk yang selanjutnya, acara yang ketujuh adalah doa yang akan disampaikan oleh Pak Suryanton SPD. Kepada Bapak Suryanton SPD, waktu dan
berpendapat, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menutup acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk memandu sesuai tuntunan agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepada manusia kami selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dan menyelesaikan kegiatan CPP, kegiatan hari ini dari awal sampai akhir nanti. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna memajukan institusi kami ke depan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan hingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Melihara, Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertahankanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat meningkatkan perbedaan dengan kita. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepada kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas samiul alim. Rabbana